Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Materi hari ini kita masuk ke rangkaian listrik. Di mana rangkaian listrik ini terdiri dari yang pertama yaitu rangkaian seri. Nah, ini adalah gambar dari rangkaian seri. Arus pada rangkaian seri ini adalah sama, ya. Jadinya I sama dengan I1 sama dengan I2 dan juga I3. Sedangkan tegangannya yaitu V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, hambatannya ya, karena di sini hambatannya ada 3, maka pada rangkaian seri ini tinggal ditambahkan saja. Karena rangkaian seri ini rangkaiannya tidak bercabang ya. Jadi RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 gitu ya. Jadi beberapa hambatan yang dirangkai secara seri ini hambatannya akan bertambah besar. Akibatnya kuat arusnya akan semakin kecil dan ini menyebabkan nyala lampu jadinya kurang terang atau agak redup jika dirangkai secara seri. Selanjutnya adalah rangkaian paralel. Nah, berbeda ya, kalau seri ini kan dia tidak bercabang, sedangkan rangkaian paralel ini dia bercabang. Di mana arusnya itu adalah I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Sedangkan tegangannya pun sama ya. V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Sedangkan hambatannya karena rangkaian paralel ini dia bercabang, jadinya kita pakai 1 per RP. RP itu adalah rangkaian paralel. Sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Dan seterusnya ya, karena di sini digambar hambatannya sampai R ketiga. Jadi kalau pada rangkaian paralel ini nilai hambatan total ini lebih kecil daripada nilai masing-masing hambatan penyusunnya kayak R1, R2 dan juga R3. Pada rangkaian paralel, ya jika salah satu lampunya ada yang mati atau putus, tetap lampu yang lain akan menyala. Itu pada rangkaian paralel. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini ya, perhatikan gambar. Nah, ini adalah gambar rangkaian seri. Jika R1-nya sama dengan 6 ohm, R2-nya sama dengan 8 ohm, dan R3-nya sama dengan 10 ohm. Dan besar tegangannya 12 volt. Berapakah besarnya kuat arus yang mengalir? Kita bahas, diketahui dalam soal di sini kan hambatannya ada 3 ya. R1-nya 6 ohm, R2-nya 8 ohm, R3-nya 10 ohm. V-nya, tegangannya atau beda potensialnya itu adalah 12 volt. Yang ditanya adalah I-nya. Kita jawab karena di sini rangkaian seri ya. Karena kan kalau nyari hambatan itu tinggal ditambahkan saja. Jadi pertama kita cari hambatannya dulu sebelum mencari kuat arus. Karena seri jadi tinggal ditambahkan saja. RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Masukkan angkanya ya, jadinya 6 ditambah 8 ditambah 10. Hasilnya adalah 24 ohm. Jadi hambatan pada rangkaian serinya itu adalah 24 ohm. Lalu kita cari kuat arus yang mengalirnya itu berapa. Ya, masih ingat ya hukum ohm bahwa kalau kita mencari kuat arus yaitu rumusnya I sama dengan V dibagi R. Tegangan dibagi hambatan. Kita masukkan tadi V-nya adalah 12 dibagi R-nya adalah 24. Jadi 12 dibagi 24 yaitu 0,5 ampere. Jadi besar kuat arus yang mengalir adalah 0,5 ampere ya. Selanjutnya adalah contoh soal yang kedua.
Nah, di sini contoh soal rangkaian listrik ya, rangkaian paralel. Besar kuat arus yang mengalir. Nah, di sini masih sama, yang ditanya adalah kuat arusnya berapa. Diketahui dalam soal R1-nya yaitu 8 ohm, R2-nya 12 ohm, ya, R3-nya 24 ohm, dan V-nya tegangannya 24 volt. Yang ditanya adalah I-nya, kuat arus. Lalu kita jawab, sama seperti rangkaian seri, berarti kita cari dulu hambatannya. Ya, kalau tadi kan karena seri jadi tinggal ditambahkan saja. Nah, ini rangkaian paralel, jadi kita pakainya 1 per Rp, ya, sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Paham ya sampai sini? Lalu kita masukkan angkanya jadi seperti ini. Ini ya 1 per 8 ditambah 1 per 12 ditambah 1 per 24. Lalu dicari penyebutnya 8, 12, dan juga 24, yaitu 24. Lalu 24 dibagi 8 yaitu 3 dikali 1 hasilnya 3. 24 dibagi 12 yaitu 2 dikalikan 1 hasilnya 2. 24 bagi 24 1, berarti 1 kali 1 tetap 1. Jadinya 3 ditambah 2 ditambah 1 dibagi 24. Hasilnya adalah 6 per 24. Kalau seperti ini ya pada rangkaian paralel, lalu kalian balik. Jadinya 24 dibagi 6. 24 dibagi 6 yaitu 4 ohm. Paham ya? Sampai sini jadi kalian sudah dapat nih 6 per 24, jangan lupa untuk dibalik. Jadi 24-nya di atas, 6-nya di bawah. Lalu kita masukkan rumus kuat arusnya. Di sini rumusnya itu adalah I sama dengan V per R. Sama ya kayak tadi. Masukkan angkanya berarti 24 dibagi R-nya 4. 24 dibagi 4 sama dengan 6 ampere. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Paham ya? Nah, di sini ada token agar kalian bisa masuk ke link soal. Selanjutnya, masuk contoh soal yang ketiga. Nah, di sini kalian perhatikan gambarnya. Ya, di sini masih ada 3 hambatan, ya. Rangkaian ini adalah gabungan antara rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Di mana yang rangkaian paralelnya itu adalah R2 dan R3. Bila R1 sama dengan 8 ohm, R2 sama dengan R3 itu yaitu 4 ohm, dan beda potensialnya V-nya adalah 14 volt, berapakah besar kuat arusnya yang mengalir? Diketahui dalam soal ya, tadi R1-nya 8 ohm, R2-nya itu sama dengan R3 yaitu 4 ohm, V-nya adalah 14 volt dan ditanya I-nya. Lalu kita jawab. Nah, anak-anak, di sini kan gabungan ya antara seri dan juga paralel. Berarti kita juga harus cari dulu hambatannya. Karena di sini gabungan, maka yang harus dicari dulu atau yang harus kita ubah dulu itu adalah rangkaian paralelnya. Ingat ya, kalau kalian menemukan soal seperti ini, yang diubah dulu adalah rangkaian paralelnya. Ya, karena di sini rangkaian paralelnya itu R2 dan R3. Maka tulis rumusnya 1 per Rp sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Masukkan angkanya. Ya, jadinya 1 per 4 ditambah 1 per 4. Ya, penyebut dari 4 ya 4 ya. Jadinya 4 bagi 4 1. Jadinya 1 ditambah 1 dibagi 4, yaitu 2 per 4. Jangan lupa dibalik. Jadinya 4 per 2 atau 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2 ohm. Ya, jadinya kan bentuknya jadi seri, jadi lurus. Kita cari habis itu R totalnya digabung dengan R1. Jadi R totalnya sama dengan R1 ditambah RP. RP ini rangkaian paralelnya ya yang tadi kita cari.
Masukkan angkanya, R1-nya 8, ditambah RP-nya tadi dapat 2 ohm. Jadi 8 ditambah 2 adalah 10 ohm. Paham ya sampai sini? Lalu kita cari deh kuat arusnya ya. I sama dengan V bagi R, masukkan angkanya, V-nya tadi adalah 14, R-nya 10, jadi 14 dibagi 10. Hasilnya adalah 1,4 ampere. Nah, itu dia ya untuk contoh soal yang ketiga. Ingat, kalau kalian ya anak-anak mendapatkan soal yang seperti ini, gabungan antara seri dan paralel, jangan lupa yang diubah dulu atau yang dicari dulu adalah rangkaian paralelnya. Baru digabungkan dengan rangkaian seri atau disebut dengan rangkaian total. Oke. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, materinya sampai di sini. Sampai bertemu minggu depan. Tetap semangat, tetap rajin belajarnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.